situ aku ada les bahasa Inggris, bahasa Jepang. Kamu ngapain malah ngajak aku jalan-jalan gak jelas kayak gini? Ih, kamu tahu gak? Kamu itu orang paling cerewet yang pernah aku temuin. Dengerin aku dulu. Aku dengar ada sebuah tempat yang bisa kasih kamu damai sejahtera. Hah? Mana ada tempat kayak gitu? Aku tahu. Kebun teh kan? Hamparan teh pasti membuat kita merasa damai. Entah, aku sendiri tidak tahu. Kamu gak tahu? Dan kamu ajak aku pergi sendiri. Nanti kalau udah tahu tempatnya, baru ajak aku. Ih, kok namanya juga berpetualang. Teman-teman di rumah juga mau pada ikut kok. Please, temenin aku ya. Aku penasaran banget sama tempat yang katanya penuh damai itu. Please. Emang teman-teman di rumah mau ikut Kiki berpetualang? Iya. Ya udah deh, iya. Tapi abis itu traktir aku bakso Mas Kumis ya. Iya, ayo. Nah, gini kan sama-sama enak. Let's go. Selamat datang Koko dan Kiki. Hah? Dia kok tahu nama kita? Pasti karena kita terkenal. Kita kan artis. Mengapa kalian ada di sini? Kami ingin pergi ke tempat yang penuh dengan damai sejahtera. Aku dengar di sini tempatnya. Ya, benar. Kalian datang ke tempat yang tepat. Tapi sebelum bisa mencapai tempat tersebut, kalian harus melewati gerbang-gerbang ini. Bagaimana kita bisa melewati gerbangnya? Cepat beritahu aku. Aku sudah tidak sabar untuk sampai ke tempat yang penuh dengan damai sejahtera itu. Sabar kok, kamu ini. Gerbang-gerbang ini disebut gerbang kesabaran. Jika kalian bisa melewatinya, kalian akan sampai di tempat yang kalian inginkan. Tapi aku ingatkan, kalian harus melewatinya dengan penuh kesabaran. Iya. Bisa cepat beritahu kami cara masuknya nggak? Baiklah, perhatikan video berikut. Bang, aku mau yang ini dong, Bang. Bang, yang ini juga. Yang ini juga. Lama banget nih orang depan nih. Padahal aku lagi buru-buru nih. Nah, kalau kalian ada di posisinya, apa yang akan kalian lakukan? Pilihan yang A. Woi, woi! Lama. Kasihan nih yang di belakang nih pada ngantri. Kalau mau beli banyak barang di pabrik, bukannya di warung, woi. Dan kalau pilihan yang B. Aku harus buru-buru nih. Tapi aku harus sabar. Soalnya di sini semua pada ngantri. Mau beli barang di warung. Sambil menunggu, aku dengan musik kesukaan deh. Baiklah, ini aku berikan kalian waktu untuk berdiskusi. Respon mana yang akan kalian pilih? A atau B? Jika kalian di situasi seperti ini, apa yang kalian akan pilih, teman-teman? Apa? Udah jelas lah, kita akan pilih yang A. Ya kan teman-teman? Bener tuh, kalau misalnya mau borong, jangan di warung. Lama-lamain yang antri, tahu nggak? Kok? Tapi kan semua punya hak untuk beli barang di warung. Biar aku kasih tahu kalian sesuatu ya. Di Efesus 4 ayat 2 tertulis, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Kira-kira pilihan yang mana ya yang memenuhi 3 hal itu? Menurut kalian di rumah, pilihan mana yang harus kita pilih? B. Kalian yakin? Aku memikirkan hal yang sama juga sih. Aku nggak peduli. Yang penting aku paling nggak sabar sama orang yang lelet, yang bikin antrian selalu penuh dan membuat orang menunggu lama. Kok? Percaya padaku.
harus selalu sabar menunggu kan? Sabar itu adalah salah satu buah roh loh. Minggu lalu kan kita sudah sebut sama-sama kok. Baiklah, jika jawaban kalian B, maka kalian dipersilakan melewati gerbang ini. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk selalu sabar dan juga saling mengasihi. Jangan lupakan itu ya, rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Silakan lewat. Terima kasih Tuan penjaga gerbang. Hah, untung kita lolos. Selamat datang di gerbang kesabaran tingkat 2. Jika kalian sudah sampai di sini, itu berarti kalian sudah berhasil melewati gerbang saudaraku di depan. Tentu saja, Koko. Baiklah, agar kalian bisa melewati gerbangku, kalian harus melihat video ini terlebih dahulu. Aduh, maaf. Sungguh minta maaf saya. Maaf. Dan kalian harus memilih salah satu dari pilihan ini. Pilihan yang A. Maaf, enak banget bilang maaf. Makanya kalau jalan tuh pakai mata, jangan pakai dengkul. Jadi nggak ngeliat kan orang ada di depan. Dan kalau pilihan B. Iya, aku minta maaf juga ya. Tadi aku nggak lihat jalan. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Itu adalah pilihan kalian. Dan ini adalah petunjuk yang dapat diberikan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan kita telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kolose 3 ayat 13. Pertama agak kasar sih, tapi rasanya susah bersabar dan menahan marah seperti pilihan B. Kalau kalian pilih yang mana, teman-teman? Aku rasa kita harus pilih yang B. Bukankah di Alkitab sudah ditulis kita harus bersabar terhadap orang lain dan saling mengampuni? Iya sih, petunjuk yang diberikan Tuhan penjaga gerbang juga adalah ayat yang ada di Alkitab. Tapi kan, kalau semua orang berhati-hati, pasti nggak ada yang nabrak kayak gitu. Pasti susah memaafkan orang yang seperti itu. Menurut teman-teman di rumah, kita harus pilih yang A apa yang B? Apa? Yang B. Aku ngikut aja lah, terserah kalian. Baiklah, penjaga gerbang. Pilihan kami adalah B. Kami akan mencoba untuk bersabar dan saling memaafkan seperti di Alkitab. Karena aku yakin itu yang Tuhan Yesus mau dari kita kan? B adalah jawaban yang sangat tepat, sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kusebutkan sebelumnya. Kita harus selalu bersabar dan memaafkan orang lain, karena kesabaran adalah salah satu buah roh. Maka jika kita punya Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita, maka kita akan memilih kesabaran seluas-luasnya. Kalian dipersilakan untuk melewati gerbang ini. Yeay, terima kasih. Terima kasih Tuhan penjaga gerbang. Sampai bertemu lagi. Halo guys, wah tak kusangka ada yang bisa sampai ke gerbangku. Gerbang kesabaran tingkat 4 tidak mudah dilewati loh. Anyway, untuk melewati gerbangku, kalian harus mempunyai kesabaran ekstra loh. Ya ampun, mau berapa banyak gerbang lagi yang harus kita lalui? Sabar, Koko. Kamu mah marah-marah mulu. Aku lapar, Ki.
di rumah. Hei, kenapa kamu diam saja, anak mama? Maafin aku ya, Ma. Nilai aku jelek. Maaf ya, aku belajar lebih giat lagi, Ma. Kalau aku belajar lebih rajin, pasti nilaiku meningkat. Maafin ya, Ma. Mama, tahu nggak? Matematika itu susah, Ma. Aku stres kalau begini. Mending aku selesai sekolah aja deh. Mama tahu nggak? 2 tambah 2 kali 2 itu 6. Bukannya 8. 6, Ma. 6. Yup, itu pilihannya. Pilihannya ada pada hati kalian. Menurut kalian lebih baik respon yang A atau yang B? Biar aku kasih tahu satu hal. Dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hari ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ya, kalau menurut aku sih A ya paling baik ya. Kita harus mendengar mama bicara sampai selesai kan. Soalnya memotong bicara orang itu gak sopan. Lagian kita gak boleh marah kan sama orang tua. Bener kok. Aku juga berpikiran sama. Kita harus sabar mendengarkan, baru menjawab kan, dibanding kita langsung marah-marah. Menurut kalian, kita pilih A atau B? Apa? Gak kedengeran. Jangan-jangan yang di rumah jawabnya dalam hati ya Ki. Makanya kita gak kedengeran. Hahaha, jangan gitu dong kok. Bercanda. Jadi menurut kalian kita jawab A atau B? A. Oke, kita akan jawab A. Kita harus sabar dan jangan cepat marah. Oke gengs, karena kalian jawab A, maka kalian boleh melewati gerbangku. Tanamkan di hati kalian ya, bersabarlah dan jangan cepat marah. Silahkan. Semoga ini gerbang terakhir. Terima kasih Nona penjaga gerbang. Selamat datang di gerbang kesabaran keempat. Senang sekali akhirnya bertemu kalian di sini. Bagaimana kesan perjalanan kalian hingga di sini? Apa ini gerbang terakhir? Entahlah. Kami sudah belajar banyak mengenai bersabar di gerbang sebelumnya. Ini bukanlah gerbang terakhir. Dan jika kalian ingin melewati gerbangku, kalian harus menjawab video ini dengan pilihan yang tepat. Mama, aku ingin boneka itu. Boneka itu sangat cantik. Ma, please, Ma. Saya anak mama yang cantik. Sekarang mama belum punya cukup uang untuk beli boneka itu. Sabar ya sayang ya. And guys, this is option A. Pokoknya aku mau boneka itu. Aku mau. Kalau Mama nggak mau beliin, aku tetap di sini. Aku nggak mau pulang. Then choose option B, which is Iya nggak apa-apa Ma. Nanti aku berdoa sama Tuhan Yesus supaya Mama sama Papa rezekinya dilancarin. Aku yakin kalau aku berdoanya sungguh-sungguh pasti Tuhan dengar. Terus Mama bisa beli boneka yang sangat cantik itu kan? Ya kan Ma? tentukan pilihan kalian. Aku yakin kita harus pilih Becky. Karena kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan mendengar doa kita. Dengarkan aku baik-baik ya. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Itu yang Alkitab bilang. Benar kan kataku? Berharap sama Tuhan gak akan membuat kamu kecewa. Dan jika kita bersabar dalam kesesakan dan bertekun dalam doa, pasti rencana Tuhan yang indah menanti kita. Teman-teman juga semua pikiran dengan kita kan? Ayo jawab bersama-sama ya. 1, 2, 3. B. B adalah jawaban yang benar. Bersabarlah dan bertekunlah dalam berdoa.
Tuhan Yesus pasti mendengar doamu dan kalian pasti tahu bahwa Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu yang indah untuk kita semua. Oke, sekarang kalian boleh lewat. Jangan lupakan perkataanku tadi ya. Akan kami ingat, Tuan Penjaga Gerbang. Terima kasih Tuan Penjaga Gerbang. Selamat datang di gerbang kesabaran kelima. Gerbang ini adalah gerbang terakhir sebelum kalian mencapai tujuan kalian. Yes, akhirnya gerbang terakhir, Ki. Iya kok, aku udah gak sabar ingin segera masuk. Baiklah, bagaimana kesan kalian dari gerbang pertama hingga gerbang keempat? Kita banyak belajar, ya kan kok? Iya, di gerbang 1 kita belajar untuk rendah hati, lemah lembut, dan bersabar. Di gerbang kedua, kita belajar bersabar dan saling memaafkan. Di gerbang ketiga, kita belajar untuk mendengarkan dan jangan cepat marah. Dan di gerbang keempat, kita belajar tentang bertekun dalam doa. Baiklah, apakah ada perubahan selama kalian melewati gerbang-gerbang tersebut? Perubahan? Kayaknya enggak ya. Perubahan? Kok? Sepertinya ada yang berubah. Benarkah? Apa itu, Ki? Kamu kok? Kamu berubah. Ingat gak? Di gerbang pertama, kamu marah-marah. Bilang gak suka sama orang yang lelet. Iya, lalu? Apa perubahannya? Di gerbang kedua, kamu memilih untuk bersabar. Walaupun tetap merasa menabrak orang itu salah. Dan tidak mau memaafkan orang yang menabrak itu kan? Iya, bener. Lalu, gerbang ketiga, kamu menjawab untuk mendengarkan dan menahan amarah, walaupun dengan ragu. Dan kok, di gerbang keempat, kamu dengan yakin memilih untuk bersabar dan tidak marah-marah kan? Kamu berubah kok. Benar juga. Setelah aku mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan di tiap-tiap gerbang, aku merasa berbeda. Apa yang kamu rasakan, Koko? Aku merasa damai. Aku merasa tidak perlu marah-marah untuk segala hal. Dan merasa lega. Hatiku ini rasanya damai sekali. Tenang. Aneh. Sungguh aneh. Aku juga merasakannya. Jika tidak ada amarah dalam hati kita, jika kita bisa bersabar, jika kita mendengarkan firman Tuhan dan rajin berdoa, hati kita akan terasa damai dan tenang. Yohanes 16 ayat 33 berkata, semuanya itu akan kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Kiki, kalian kesini untuk mencari tempat seperti apa? Tempat yang penuh dengan damai sejahtera. Dan apakah kalian sudah sampai ke tempat itu? Belum, tapi kita belum berada di tempat yang penuh dengan damai sejahtera. Tapi kenapa rasanya hatiku sudah penuh dengan damai? jangan-jangan Kalian benar. Kalian bisa merasakan damai dimanapun. Dalam keadaan apapun, senang, sedih, sibuk sekalipun. Karena damai sejahtera bukan diperoleh dari suatu tempat, melainkan diperoleh dalam Tuhan Yesus. Ketika kita hidup dekat dengan Yesus, rajin berdoa, membaca Alkitab, dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, kita akan memperoleh damai dan kesabaran yang dari Tuhan sendiri. Apakah kalian sudah mengerti? kami mengerti. Tidak ada tempat yang menawarkan damai sejahtera. Kita hanya bisa mendapatkan damai sejahtera bila kita dekat dengan Tuhan Yesus. Dan kita dapat sabar menghadapi segala sesuatu hal karena kita tahu Tuhan sudah berfirman dalam Alkitab. Baiklah, kalian aku izinkan melewati gerbang ini. Tapi di dalam ada apa? Kalian akan tahu setelah melihatnya. Hai, kalian baru pertama kali di sini ya?
Aku baru pertama kali melihat kalian. Iya, kami baru saja sampai di sini. Wah, selamat. Selamat datang di tempat ini. Tapi ini tempat apa? Ini adalah sebuah taman. Indah bukan? Iya, indah sekali. Suara apa itu? Ah, sudah waktunya. Kalian harus ikut dengan aku. Ayo. Waktu untuk apa? Kita akan kemana? Waktunya untuk memuji Tuhan. Teman-teman yang di rumah juga, ayo ikut bareng kita ya. Kita memuji Tuhan. Yeay! Halo adik-adik, kalian sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap. Ya baik, kita akan segera memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya lipat tangan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan selama dalam seminggu ini. Kalau sebentar Tuhan, kami akan memuji Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan lindungi dan sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita siap untuk memuji Tuhan. Ke gunung tinggi ku naik-naik, Tiada
mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Yuk, semuanya yang di rumah siapkan hati. Kita mau angkat satu pujian. Kita mau katakan bahwa aku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Semua adik-adik yang di rumah, meskipun menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh ya. Dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita menyanyikan sekali lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Adik-adik yang di rumah boleh dengan sikap doa. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita mau katakan sungguh-sungguh ya Aba Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, udah mendengarkan firman Tuhan tadi semuanya? Iya. Nah, sekarang kakak mau kasih ayat hafalan. Kita buka di Yohanes pasal 16 ayat 33a. Udah semua dapat? Kakak ulangin lagi ya. Yohanes pasal 16 ayat 33a. Yuk kita bareng sama-sama yang kenceng ya bacanya di rumah ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Nah, sekali lagi ya, kita baca dari Yohanes pasal 16 ayat 33a. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Ya, nah nanti di rumah dihafalkan buat adik-adik. Ingat tentang firman Tuhan. Ya, minggu depan kita masih ketemu, kita mau membahas tetap masih buah-buah roh. Kita mau tutup ibadah kita adik-adik pagi ini. Yuk kita mau berdoa, kita mau lipat tangan, kita mau pejamkan mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pagi ini. Tuhan sudah pimpin kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, Kau sudah berkati kami dengan begitu luar biasa. Haleluya, amin. Sampai jumpa.